Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Yesus sanggup menyelamatkan Anda dari belenggu dosa, dari ikatan setan. Sanggup membebaskan Anda dari siksaan api neraka yang menyala-nyala dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Percayalah kawan, supaya engkau tidak binasa. Ya, oke, kali ini kita akan membahas sebuah video seorang Muslim ya yang curhat ya di akun TikToknya ya, kebetulan lewat ya di beranda TikTok Bro Pavel 88. Saudara bisa cari juga ya dan follow ya TikTok saya. Dia curhat dan dia mengatakan bahwa dia sangat takut terhadap orang Kristen. Ya bukan personalnya, tapi ya orang Kristen dalam artian ya pengikut Kristus. Ya, karena kalau mereka berdoa ya kepada Bapaknya, maka Bapaknya pasti menolong mereka. Ya karena memang hanya orang Kristen ya yang memanggil ya Allah Tuhan ya sebagai Bapaknya ya, memanggil Allah Bapa di sorga itu sebagai Bapa. Yang lain tidak ada. Ya bahkan Gus Dur juga ya pernah bergurau ya dalam diskusi yang pernah saya dengar ya. Ya katanya ya orang apa ya, orang orang Kristen itu ya kalau orang Hindu ya panggil Tuhannya Om, ya Om, Santi Santi Om. Ya, kalau orang Kristen ya panggil Tuhannya Bapa. Berarti ada hubungan dekat sekali. Tapi katanya orang Islam boro-boro panggil Om, boro-boro panggil Bapa. Ya, ya panggil Tuhan aja katanya pakai toa katanya gitu. Jadi jauh sekali. Itu sebenarnya saya sekedar intermezzo ya. Saudara bisa cari videonya, itu ada ya. Dan kali ini ya seorang Muslim juga mengakui bahwa inilah yang membuat dia takut dengan orang Kristen. Karena kalau mereka berdoa kepada Bapaknya itu pasti membela anak-anaknya. Bapa di dunia saja kawan-kawan tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Bapa mana di dunia ini yang ketika anaknya minta roti dikasih batu, yang ketika anaknya meminta ikan dikasih ular? Bapa di dunia yang jahat saja tahu memberikan yang baik bagi anaknya, kata Yesus, apalagi Bapamu di sorga. Ya, jadi Muslim ini benar-benar mengagumi ya Tuhannya orang Kristen yang dipanggil sebagai Bapa, ya Allahnya orang Kristen yang dipanggil sebagai Bapa, yang benar-benar memberikan bukti pembelaan terhadap anak-anaknya. Mari langsung saja kita simak video ini Sobat Waras, supaya jangan kepanjangan saya berbicara. Saya share screen dulu ya. Oke. Ya, ini videonya ya. Coba kita simak ya. Jujur, saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Jujur, saya paling takut dengan orang-orang Kristen. Bukan takut dengan pribadinya. Ya. Bukan takut dengan mereka secara personal, bukan. Tapi saya sangat takut dengan orang-orang Kristen. Sebab jika mereka disakiti, mereka akan mengadu kepada Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Bapa. Coba Anda bayangin, jika ada umat beragama yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa, maka mereka adalah anak. Lu bayangin seorang anak yang mengadu kepada bapaknya, si bapak pasti membela. Betul. Ngeri. Makanya jangan pernah menyakiti orang-orang Kristen. Anda bisa melihat dalam kasus Ahok, ketika seorang Ahok disolimi beramai-ramai, dan di akhir persidangan Ahok mengadu kepada Tuhan yang disebut dengan panggilan Bapa. Bapa yang mana yang tidak akan membela
jika anaknya disolimi. Ngeri bukan? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh menyakiti siapapun dengan dalih apapun, apalagi hanya karena berdasarkan perbedaan agama. Salam. Ya, sorry ya. Mana dia kaburnya? Ya, Sobat Waras, sangat menarik ya apa yang dikatakan oleh Bapak tadi ya. Kita benar-benar diajarkan ya untuk benar-benar bersyukur ya, bersyukur ya karena kita punya Allah yang hidup ya, Allah yang berkuasa, yang kita panggil sebagai Bapa kita. Sabar, saya cari lagi videonya ya. Sorry. Wah, udah kabur dia videonya. Kita cari lagi ya. Dia nggak bisa balik ya. Ya, kita bersyukur ya punya Allah yang hidup ya, yang kita panggil sebagai Bapak kita. Ya, tapi sebenarnya ya Mas tadi yang Muslim tadi ya, saya berdoa untuk Anda, semoga Anda juga mengenal Bapa di sorga ya, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebenarnya untuk menjadi anak Allah itu ya semua orang bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ini Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus ya sebagai firman Allah yang telah mengambil rupa ya, menjadi daging, menjadi manusia. Yesus yang telah mati di atas kayu salib, Yesus yang telah bangkit dari kematian, Yesus yang telah naik ke surga dan yang akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia. Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah, Yesus yang memberikan pengampunan dosa, Yesus yang memberikan pembebasan dari ikatan setan, Yesus yang memberikan hidup kekal, membebaskan kita dari kebinasaan kekal. Kalau saudara percaya kepada Yesus seperti itu, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia ya, semua orang, tetapi semua orang, siapapun ya, Anda orang kaya, orang miskin, dari suku apapun, agama apapun Anda, kalau Anda sungguh-sungguh menerima Yesus ya, menerimanya ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ya. Jadi kita diadopsi sebagai anak-anak Allah, kita diterima sebagai milik kepunyaan Allah, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, sehingga kita bisa mengatakan kepada Allah itu Bapa kita ya, yaitu mereka yang percaya dalam anaknya. Jadi orang yang percaya dalam nama anak Allah, yang percaya kepada Yesus, akan diangkat menjadi anak-anak Allah ya. Bahkan di dalam Galatia 4 ya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa ya. Itulah yang mengapa kita memanggil Dia Aba, ya Bapa. Karena apa? Kita menerima roh anaknya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ya diberikan hak ya, diangkat derajat kita, status kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita dapat memanggil Bapa Allah itu sebagai Bapa kita. Makanya ya, ada doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus mengatakan, Bapa kami yang ada di sorga. Jadi orang Kristen itu bapaknya itu di sorga ya. Artinya ini, kalau Bapa kita di sorga, ya pasti kita anak-anaknya juga akan ke sorga. Kenapa kita bisa ke sorga? Karena kita percaya kepada Yesus yang adalah firman Allah ya, yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Yesus juga berkata, aku pergi ke sorga
menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi ya, apa yang dikatakan oleh Mas ya, yang Muslim tadi, ya dia mengatakan bahwa orang Kristen itu yang buat dia takut bukan personalnya, ya, tetapi ketika orang Kristen disakiti, disolimi, ya mungkin di dunia ini mereka tidak mendapatkan pembelaan manusia. Mungkin di dunia ini pemerintah ya tidak serius memperhatikan penderitaan mereka, tetapi ketika mereka berdoa ya kepada Bapa mereka, ya, maka Bapa mana yang akan membiarkan anaknya disolimi? Yesus pun pernah berkata supaya kita jangan khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ya, Bapa di dunia saja, ya, ketika anaknya minta roti, tidak mungkin dia kasih batu. Ketika anaknya minta ikan, tidak mungkin dikasih ular. Perhatikan kata Yesus, Bapa yang jahat di dunia saja tahu memberikan yang baik bagi anaknya, apalagi Bapamu di sorga. Halo, kita punya Bapa di sorga. Dia tahu kebutuhanmu, dia tahu keperluanmu, dia tahu penderitaanmu, dia tahu jeritan hatimu, dia tahu tangisan air matamu, dia tahu pergumulan hidupmu. Bawa semua kepada Bapa di sorga. Kita serahkan, kita berdoa. Bahkan saya berdoa kepada Mas Muslim tadi, ya semoga ya saya berdoa kepada Bapa di sorga, semoga Bapa di sorga menjamah hatinya supaya dia percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Dan saya berdoa juga untuk Indonesia supaya Indonesia juga diselamatkan oleh Tuhan. Saya berdoa untuk orang-orang yang membenci kekristenan. Saya berdoa untuk orang-orang yang menyakiti, menzolimi, ya, melakukan persekusi, pelarangan, membenci orang Kristen. Saya berdoa semoga Bapakku di sorga menjamah kalian sehingga kalian mengenal Dia lewat anaknya Yesus Kristus. Hanya lewat Yesus engkau akan diselamatkan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Anda pasti binasa. Oke Sobat Waras, demikian video singkat kali ini. Bantu viralkan supaya dunia tahu Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Dan bantu dukung terus Pavela 8 Channel. Bantu dukung terus pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan di pedesaan. Semoga ya ini dapat dukungan Sobat Waras akan menjadi berkat dan mendukung menyelesaikan pembangunan rumah ibadah ini dan pelayanan-pelayanan yang sedang kami kerjakan di pedesaan tentunya. Saudara bisa dukung kami lewat BRI 52 00 1045 73 6 532. Kiranya Tuhan Yesus Bapa di sorga memberkati kita semua. Salam waras dan